Selamat pagi Bu Paulina teman-teman. Perkenalkan saya Alves Kirwando dari kelas 10A nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu dari daur biogeokimia, yaitu daur fosfor, sebagai pemenuhan remedial biologi saya. Nah, seperti yang kita ketahui, daur fosfor merupakan salah satu dari daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah proses perpindahan materi dari lingkungan atau komponen abiotik kembali ke lingkungan lagi atau komponen abiotik melalui komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, hal itu pun sama dengan daur fosfor, yaitu proses perpindahan senyawa fosfor dari lingkungan atau komponen abiotik kembali lagi ke lingkungan atau komponen abiotik melalui komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, daur fosfor sendiri berfungsi sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Salah satunya seperti penyusun protein, penyusun asam nukleat, dan pembentukan tulang pada makhluk hidup. Nah, senyawa fosfor sendiri dibagi menjadi dua pada alam, yaitu senyawa fosfor organik dan senyawa fosfat anorganik. Senyawa fosfor organik adalah senyawa fosfor yang terdapat pada komponen biotik atau makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, manusia. Sedangkan senyawa fosfat anorganik adalah senyawa fosfat yang terdapat pada komponen abiotik atau benda tidak hidup seperti air, udara, batuan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana sih perpindahan materi fosfor ini dari lingkungan kembali lagi ke lingkungan melalui komponen biotik atau yang disebut dengan daur fosfor. Nah, seperti pada gambar berikut, daur fosfor diawali dengan adanya pelapukan batuan yang berasal dari kerak bumi dikarenakan terkikisnya oleh air hujan. Air hujan tersebut akan membawa batuan yang telah mengandung fosfat menuju ke perairan seperti sungai, danau, maupun laut. Nah, kemudian tanah pastinya akan menyerap air yang berada di perairan tersebut untuk digunakan oleh tumbuhan atau produsen sebagai unsur zat hara mereka atau sebagai sumber makanan. Nah, kemudian senyawa fosfat akan masuk ke dalam tanah dengan senyawa PO4 3-min. Kemudian senyawa fosfat yang berasal dari batuan yang telah ada di dalam tanah akan dipakai oleh tumbuhan sebagai unsur zat hara mereka atau sebagai sumber makanan. Nah, pada tumbuhan atau produsen, senyawa fosfat yang terdapat dalam tanah akan diubah menjadi senyawa fosfor organik yang nantinya akan bisa dipakai oleh konsumen untuk menjadi sumber energi bagi mereka. Nah, senyawa fosfor organik yang telah diubah oleh tumbuhan akan dimakan oleh hewan melalui rantai makanan dan dapat juga dimakan oleh manusia lewat tumbuhan maupun hewan, sehingga senyawa fosfor akan mengalami perpindahan dari tumbuhan menjadi ke hewan dan atau dari tumbuhan hewan ke manusia. Kemudian setelah organisme-organisme ini mati, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia mati, maka mereka akan diuraikan oleh dekomposer ataupun detritivore untuk mengubah senyawa fosfor organik yang telah ada di dalam tubuh mereka menjadi senyawa fosfat anorganik dalam tanah. Nah, tetapi tidak semua senyawa fosfor organik yang telah diubah menjadi senyawa fosfat anorganik dalam tanah akan langsung dipakai kembali oleh produsen ataupun tumbuhan sebagai sumber makanan mereka. Sebagian akan diuraikan ke perairan ataupun ke sungai, danau, maupun laut, yang nantinya senyawa fosfat yang telah diuraikan atau terlarut dari dalam tanah ke air akan mengalami proses sedimentasi ataupun penumpukan batuan pada dasar lautan, yang dimana proses sedimentasi ini yang telah mengandung batuan-batuan fosfat nantinya akan mengalami pengangkatan geologis seiring dengan berjalannya waktu, yang nantinya pastinya waktunya tidak sebentar, tapi akan memakan waktu ribuan hingga jutaan tahun, yang nantinya setelah pengangkatan geologis
batuan-batuan tersebut yang berada di dasar lautan akan kembali ke permukaan tanah, sehingga nantinya batuan tersebut akan berada di kerak bumi dan nantinya akan terkikis kembali oleh air hujan dan akan kembali lagi ke perairan, dan begitu-begitu terus tanpa henti. Sekian penjelasan dari saya mengenai salah satu dari daur biogeokimia, yaitu daur fosfor. Kiranya apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini dapat berguna bagi kita semua. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, saya minta maaf. Dan sekali lagi, terima kasih.